Oki. Hari ini kita akan bahas tentang Sipilis atau biasa dikenal dengan penyakit Raja Singa. Namanya keren ya, tapi penyakit ini nggak keren karena ini salah satu penyakit kelamin atau penyakit menular seksual yang cukup berbahaya. Karena apabila penanganannya telat, ini bisa mengakibatkan kerusakan organ, otak, jantung, dan berbagai organ lain. Dan juga biasanya penyakit ini juga pada awalnya juga tidak menimbulkan gejala apapun gejalanya. Jadi bikin orang nggak sadar kalau mereka sudah tertular penyakit ini. Namun pada fase ini mereka sudah bisa menularkan kepada orang lain. Nah, sifilis ini punya beberapa gejala tergantung dari tahapan-tahapannya. Biasa pada yang jenis awal biasanya terdapat luka yang tidak nyeri pada sekitar alat kelamin. Kadang-kadang pada penderita yang tahap awal biasanya mereka juga belum sadar kalau mereka sudah terinfeksi. Nah, jika tidak diobati dengan benar bisa berlanjut ke tahap sifilis yang sekunder. Nah, kalau yang sudah sekunder biasanya gejalanya bukan terbatas pada alat kelamin saja, namun sudah mulai muncul bercak-bercak dan ruam-ruam pada daerah kulit seluruh tubuh, terutama pada area telapak tangan dan telapak kaki. Sifilis sekunder ini biasanya munculnya itu beberapa minggu setelah luka dari sekitar alat kelaminnya itu hilang. Biasanya disertai dengan gejala seperti flu, nyeri-nyeri badan yang tidak spesifik. Jadi ada nyeri kepala, nyeri-nyeri sendi, dan kadang-kadang juga bisa mengalami demam. Kalau seandainya pada tahap ini tidak juga diobati dengan tepat, bisa berlanjut ke tahap yang berikutnya. Tahap yang ketiga yaitu tahap sifilis tersier. Ini merupakan tahap yang paling berbahaya. Jadi gejalanya bukan cuma pada kulit saja dan bukan cuma pada area sekitar alat kelamin saja, tapi dia sudah menyebar melalui darah. Dia sudah menyebar dan bisa menimbulkan gejala tergantung si bakterinya ini menyerang organ yang mana. Pada mata misalnya dia dapat menyebabkan kebutaan, pada otak dan pembuluh darah bisa menyebabkan stroke, dan juga dapat menyebabkan berbagai macam kelainan lainnya. Perlu diperhatikan juga, sifilis ini juga bisa mengenai ibu hamil. Nah, kalau seandainya pada saat wanita sedang hamil kemudian terkena sifilis, maka si janin wanita ini juga bisa tertular. Nah, dalam keadaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kecacatan janin maupun hingga menyebabkan kematian janin. Sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang umumnya terjadi penyebaran karena aktivitas seksual ataupun kontak langsung dengan luka pada penderita. Jadi bagi kalian yang kontak, dia nggak selalu menular pada hubungan seksual aja. Apabila kalian kontak dengan penderita yang mengalami sifilis, dan gitu ada luka, kalian berkontak bersentuhan sama lukanya, itu juga bisa menular. Jadi penularan sifilis juga bisa terjadi lewat darah, kayak gitu dengan cairan tubuh yang lain. Kemudian jadi bisa penularannya nggak selalu dari aktivitas seksual saja. Dan untuk mengetahui diagnosisnya perlu dilakukan pemeriksaan seperti tes darah atau pengambilan cairan, bisa cairan luka atau cairan dari alat kelaminnya. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, karena gejala fisiknya aja itu kurang spesifik di penyakit sifilis ini. Jadi perlukan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan lab. Dan sesuai dengan penyebabnya, karena ini juga penyebabnya adalah bakteri, maka pengobatannya lagi-lagi dengan antibiotik. Nah, pengobatan antibiotik dengan sifilis ini biasa dilakukan dengan pemberian antibiotik melalui suntikan. Jadi pengobatan antibiotik selama kurang lebih 2 minggu diberikan melalui suntikan, dan kemudian biasanya sesudah selesai melakukan pemberian antibiotik bisa akan dilakukan pemeriksaan lab juga untuk memastikan bahwa si pasien benar-benar terbebas dari bakteri sifilis. Nah, jadi gimana caranya biar mencegah biar tidak tertular sifilis? Balik lagi, pertama ya kita harus memperhatikan perilaku seks. Jangan suka bergonta-ganti pasangan, perilaku seks satu pasangan saja, atau apabila emang kalian lumayan nakal ya digunakan seks dengan aman dengan menggunakan kondom. Dan gitu juga hindari penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian, atau juga ya apabila ada luka atau misalnya kalian merasa keadaan tidak enak atau merasa ada gejala-gejala yang kurang oke, itu kalian bisa langsung berobat karena untuk menghindari penularan kepada orang lain. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. saya Dr. Oki. Pamit.